dia berkata, saudaraku yang dikasih kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka semua diam dan tidak menjawab apa-apa, sehingga mereka, saudaraku, pulang ke tempat mereka masing-masing, karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka jawab kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada perempuan yang kedapatan berzina ini, dia berkata, di manakah mereka? Adakah mereka menghukum engkau? Adakah mereka mengapa-apakan engkau? Lalu Yesus pun berkata dengan kasih, aku pun tidak akan menghukum engkau. Tetapi ini kata Yesus. Ayat 11 dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus, memang betul Tuhan mengampuni dosa kita. Memang betul, saudaraku, Tuhan telah mati di kayu salib. Dia telah disalibkan, saudaraku. Dia telah mati untuk mengampuni dosa kita, umat manusia yang berdosa, untuk mengampuni semua pelanggaran kita, saudaraku. Sebabnya Alkitab menuliskan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Inilah kebenaran, saudaraku, bahwasanya Yesus mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, saudaraku. Ada beberapa ayat Alkitab mengatakan, saudaraku, dikatakan jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan ini untuk kita semua, ya. Saya yakin, saya tahu, kita semua adalah orang-orang berdosa. Sebabnya Alkitab menuliskan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, tetapi Tuhan ingin kita tidak kembali kepada dosa, ya. Pengampunan itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, bukanlah untuk kita permainkan. Pengampunan itu ataupun kasih karunia itu bukanlah ketika kita diampuni Tuhan dosanya, kita kembali kepada dosa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Itu sama artinya menginjak-injak kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, mendengar apa kata Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi, supaya pada kita jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Karena, saudaraku yang dikasih Tuhan, akibat daripada dosa itu pasti ada, ya. Bagaimana dituliskan, saudaraku, ya, diceritakan bagaimana Daud jelas berbuat dosa. Dia melakukan perzinahan, saudaraku, ya. Daud melakukan, saudaraku, berbagai dosa. Tapi, saudaraku yang dikasih Tuhan, memang Tuhan mengampuni Daud. Tuhan mengampuni dosa Daud. Maka, saudaraku yang dikasih Tuhan, memerintahkan Nabi Nathan datang kepada Daud. Karena engkau menyesal, Daud, aku mengampuni dosamu. Tetapi, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus, akibat daripada dosa yang telah diperbuat oleh Daud tetap ada. Daud harus tetap kehilangan anaknya. Anaknya harus meninggal, karena itu adalah upah dosa yang telah diperbuat oleh Daud. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita orang-orang percaya, saudaraku, kalau kita berbuat dosa, jangan kembali lagi kepada dosa. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Saudaraku, karena Alkitab menuliskan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, melimpahkan kekuatannya kepada mereka mencari ataupun bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ya. Mata Tuhan itu menjelajah. Dia pandang dari surga. Dia melihat orang-orang benar. Dia melihat orang-orang fasik, saudaraku. Jadi apapun setiap perbuatan yang kita lakukan, Tuhan tahu, Tuhan selidiki, Tuhan lihat dari surga. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya akan nampak.
Semua dosa yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Disebabnya selama masih ada kesempatan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita jangan kembali kepada dosa. Tuhan memang mengampuni dosa, tetapi sekali-kali Tuhan tidak menutup matanya terhadap dosa. Sekianlah sering singkat firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah lewat sharing ini saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, saudara diinsapkan, kita semua diinsapkan. Sekianlah sharing singkat dari saya. Saya Evangelis Rio Pasaribu mengatakan kepada saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai berjumpa di video selanjutnya. God bless.